Doni tiba di kantor dengan aura seorang reformis. Sebagai manajer baru divisi operasional, ia memanggul harapan besar dari manajemen puncak untuk melakukan penyegaran dan inovasi. Doni, dengan gelar MBA yang masih hangat dan kepercayaan diri meluap-luap, memiliki ide yang ia yakini akan merevolusi produktivitas perusahaan. Konsep orang yang tepat di tempat yang salah. Kita terlalu nyaman, Doni berujar dalam rapat perdananya. Matanya menyapu wajah-wajah karyawannya yang sebagian besar telah mengabdi belasan tahun. Semua orang di sini sudah terlalu lama di zona nyaman mereka. Waktunya kita membongkar kebiasaan, menggali potensi tersembunyi, dan membuat lompatan kuantum. Para karyawan saling pandang, bingung. Bukankah filosofi manajemen yang baik adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat? Doni tersenyum misterius. Itu sudah kuno. Kita akan mencoba hal baru. Kita akan menempatkan orang yang tepat di tempat yang salah. Biarkan mereka beradaptasi, belajar hal baru, dan membuktikan bahwa talenta sejati bisa bersinar di mana saja. Beberapa hari kemudian, restrukturisasi gila-gilaan pun dimulai. Pak Budi, seorang akuntan senior yang terkenal akan ketelitiannya yang nyaris obsesif terhadap angka dan laporan keuangan, tiba-tiba dipindah tugaskan ke Departemen Hubungan Masyarakat. Pak Budi adalah pria pendiam, cenderung kaku, dan lebih suka berbicara dengan spreadsheet daripada manusia. Ia mengenal setiap koma dan titik di neraca keuangan perusahaan, namun gagap saat harus berinteraksi dengan wartawan atau klien. Ini kesempatan Anda, Pak Budi, kata Doni dengan semangat, untuk mengembangkan sisi humanis Anda, menjadi jembatan antara perusahaan dan publik. Saya yakin Anda punya karisma tersembunyi. Pak Budi hanya bisa mengangguk pasrah, keringat dingin membasahi kemejanya. Ia merasa seperti ikan yang dilempar ke darat. Di sisi lain, Ibu Sari, kepala tim pemasaran yang kreatif, energik, dan selalu penuh ide-ide brilian untuk kampanye promosi, mendapati dirinya ditempatkan di bagian kepatuhan dan regulasi. Tugasnya kini adalah membaca ratusan halaman dokumen hukum, memastikan setiap prosedur sesuai standar, dan mengawasi audit internal. Ibu Sari, yang selalu berpikir di luar kotak, kini harus berpikir di dalam kotak yang sangat kecil dan kaku. Ibu Sari, ini untuk melatih kedisiplinan dan perhatian Anda pada detail. Seorang pemimpin pemasaran yang hebat juga harus memahami fondasi hukum bisnis kita. Ibu Sari menatap tumpukan dokumen tebal di mejanya, semangatnya seolah terkuras habis. Ia merasa seperti seniman yang dipaksa menjadi notaris. Tidak hanya mereka berdua, Rudy, seorang teknisi IT yang brilian dalam memecahkan masalah sistem namun sangat pemalu dan canggung dalam berkomunikasi, diangkat menjadi kepala tim layanan pelanggan. Ia diharapkan memimpin tim yang berinteraksi langsung dengan keluhan dan pertanyaan pelanggan, sebuah peran yang membutuhkan empati, kesabaran, dan kemampuan komunikasi yang prima. Rudy, ini kesempatan untukmu keluar dari tempurung. Tunjukkan bahwa seorang jenius teknologi juga bisa menjadi pemimpin yang inspiratif. Doni memotivasinya. Rudy hanya bisa tersenyum kaku, membayangkan dirinya harus menghadapi rentetan keluhan pelanggan yang marah. Ia merasa seperti seorang ahli bedah yang dipaksa menjadi pelawak. Awalnya, Doni menganggap kekacauan yang timbul hanyalah gesekan awal atau resistensi terhadap perubahan. Pak Budi seringkali memberikan jawaban yang terlalu teknis dan kaku kepada media, bahkan pernah secara tidak sengaja membocorkan data internal yang seharusnya tidak dipublikasikan karena salah mengertikan pertanyaan wartawan. Reputasi perusahaan mulai goyah. Pak Budi, Anda harus lebih luas. Ini PR, bukan laporan keuangan. Pak Budi hanya bisa menunduk, merasa sangat bersalah. Ia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi nalurinya sebagai akuntan selalu muncul. Sementara itu, Ibu Sari yang terbiasa dengan tenggat waktu yang fleksibel dalam dunia pemasaran, kesulitan menyesuaikan diri dengan tenggat waktu ketat dan tanpa kompromi di bagian kepatuhan. Beberapa dokumen penting terlambat diserahkan, menyebabkan denda yang tidak kecil bagi perusahaan. Ia juga merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan kreativitasnya. Ibu Sari, ini masalah disiplin. Bagaimana bisa dokumen sepenting ini terlambat? Ibu Sari merasa frustrasi. Ia rindu merancang iklan, bukan meneliti pasal-pasal undang-undang. Tim layanan pelanggan yang dipimpin Rudy juga mengalami penurunan drastis dalam kualitas pelayanan.
Rudy, yang tidak terbiasa dengan dinamika interpersonal, kesulitan memotivasi timnya atau menangani keluhan pelanggan yang emosi. Ia seringkali memberikan solusi teknis yang benar, tetapi tanpa empati, membuat pelanggan merasa tidak didengarkan. Tingkat kepuasan pelanggan anjlok. Rudy, Anda harus lebih ramah, lebih mendengarkan. Doni berkata dengan nada geram. Pelanggan butuh dimengerti, bukan hanya solusi. Rudy semakin menarik diri, merasa tidak kompeten dan tertekan. Kekacauan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Penjualan menurun karena citra yang memburuk, denda menumpuk, dan pelanggan beralih ke kompetitor. Angka-angka di laporan keuangan yang dulunya menjadi kebanggaan Pak Budi, kini menunjukkan tren merah yang mengkhawatirkan. Manajemen Puncak mulai memanggil Doni untuk dimintai pertanggungjawaban. Mereka menunjukkan data-data penurunan kinerja yang drastis. "Doni, apa yang terjadi?" tanya CEO dengan nada dingin. "Kami meminta inovasi, bukan kehancuran." Doni mencoba membela diri. "Ini hanya fase transisi, Pak. Mereka sedang belajar. Konsep orang yang tepat di tempat yang salah akan membuahkan hasil di jangka panjang." Namun, CEO hanya menggelengkan kepala. "Jangka panjang tidak akan ada, juga perusahaan kita bangkrut di jangka pendek. Konsep Anda mungkin terdengar filosofis, Doni, tapi dalam bisnis, itu adalah resep menuju kegagalan. Kita butuh orang yang tepat di tempat yang tepat, di mana mereka bisa menggunakan kekuatan mereka secara maksimal." Kata-kata CEO itu menusuk Doni. Ia pulang malam itu dengan perasaan hancur. Ia menatap cermin, mencoba memahami di mana kesalahannya. Ia memang ingin yang terbaik, ingin melihat karyawannya tumbuh, tetapi ia melakukannya dengan cara yang salah. Ia telah memaksakan idenya tanpa mempertimbangkan esensi dari setiap individu dan peran mereka. Ia telah mengabaikan fakta bahwa setiap orang memiliki bakat dan temperamen unik yang paling efektif di lingkungan tertentu. Malam itu Doni tidak bisa tidur. Ia memikirkan Pak Budi yang kaku namun teliti, Ibu Sari yang kreatif namun kurang teliti, dan Rudy yang brilian namun canggung. Mereka adalah orang-orang yang tepat, tetapi ia telah menempatkan mereka di tempat yang salah, dan hasilnya adalah bencana. Keesokan harinya, Doni memanggil semua manajer departemen. Dengan suara yang lebih rendah dan nada yang lebih tulus, ia mengakui kesalahannya. "Saya minta maaf, filosofi saya, orang yang tepat di tempat yang salah, ternyata adalah interpretasi yang keliru. Saya terlalu terburu-buru dan tidak memahami kekuatan sejati dari setiap dari Anda." Ia kemudian mengumumkan restrukturisasi ulang. Pak Budi kembali ke bagian akuntansi, tempat ia bisa kembali berinteraksi dengan angka yang ia cintai. Dalam waktu singkat, laporan keuangan kembali rapi dan akurat. Pak Budi merasa hidup kembali. Ibu Sari dipindahkan kembali ke pemasaran. Dengan semangat yang membara, ia langsung menghasilkan kampanye-kampanye inovatif yang berhasil menarik kembali perhatian pasar. Senyumnya kembali merekah. Rudy kembali ke departemen IT, di mana ia bisa kembali memecahkan masalah sistem yang kompleks, meskipun ia juga diminta untuk melatih beberapa karyawan junior dalam keterampilan teknis, sebuah peran yang ia lakukan dengan sangat baik karena tidak melibatkan interaksi pelanggan yang intens. Perlahan tapi pasti, perusahaan mulai pulih. Doni belajar pelajaran berharga tentang manajemen SDM. Ia menyadari bahwa inovasi tidak selalu berarti memutarbalikkan segalanya, tetapi seringkali berarti mengoptimalkan apa yang sudah ada. Kekuatan sejati sebuah tim terletak pada kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan keunikan setiap individu, menempatkan mereka di posisi di mana mereka bisa bersinar paling terang. Doni masih seorang manajer yang ambisius, tetapi kini ia lebih bijaksana. Ia tidak lagi mencari orang yang tepat di tempat yang salah. Sebaliknya, ia bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap orang yang tepat menemukan tempat yang tepat mereka. Dan di sana, mereka semua tumbuh bersama, membawa perusahaan menuju kesuksesan yang sesungguhnya.